Poin yang kedua adalah percaya terhadap adanya atma, jiwa atau roh. Ya. Atma itu adalah jiwa atau roh yang hidup pada manusia. Dia adalah energi, prana energi, seperti energi. Maka itu konsepnya jiwa atau atma itu adalah sama. Atman Brahma Aikyam. Atman dan Tuhan, jiwa dan roh itu adalah tunggal, satu, energi, sama dengan energi. Energi itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa diciptakan, tapi dia bisa dipindahkan. Dari energi cahaya bisa bermutasi, ya gitu gambarannya. Energi itu seperti itu. Energi yang ada dalam jiwa setiap orang. Oke, kita pelajari dengan sifat-sifat atman. Apa itu sifat-sifat jiwa atau roh? Pertama, tidak terluka oleh senjata, tidak terbakar oleh api, tidak terkeringkan oleh angin, tidak terbasah oleh air, abadi, ada di mana-mana. Dengan konsep jiwa yang mengetahui bahwa di dalam setiap makhluk ada jiwa yang bersemayam di dalamnya dan dia adalah Tuhan, ketuhanan itu sendiri, maka setiap orang akan berlaku di dalam hukum karma. Apa yang dilakukan kepada orang lain akan kembali ke dalam dirinya, karena orang lain adalah dirinya sendiri. Itulah konsep kenapa setiap orang harus melakukan cinta dan kasih sayang kepada semuanya, karena ya orang lain itu ada dirinya, di dalam dirinya ada orang lain itu. Oleh sebab itu berpikir atat tuam asih, itu ia adalah kamu. Apa yang kamu lakukan kepada orang lain akan kembali ke dalam dirimu sendiri, karena orang lain itu adalah dirimu. Berlakulah yang baik kepada setiap orang, karena konsep ketuhanan itu ada di mana-mana dan dia ada di dalam setiap makhluk apapun bentuknya. Nah, terus bagaimana untuk menyadarinya? Ada namanya yoga. Konsep ada 4 yoga yang harus dipelajari. 4 jalan menemukan jiwa atman yang dalam diri manusia. Yang pertama melalui pengetahuan. Ya banyak orang belajar spiritual, setiap hari belajar agama, dia mengerti tentang ketuhanan, belajar dia sampai kemana ya, belajar tentang ketuhanan setiap hari. Itu adalah cara untuk mengetahui kebenaran yang ada dalam dirinya. Ilmu tasawuf apa ilmu, ya banyak lah saya pikir aliran-aliran yang untuk mempelajari tentang ketuhanan yang ada dalam diri setiap manusia. Yang kedua, jalan melalui cinta. Nah ini bakti yoga namanya. Jadi setiap orang membaktikan dirinya dengan cinta kasih kepada semua, dan dia akan memperoleh kebahagiaan yang luar biasa dengan cara cinta dan kasih sayang kepada setiap makhluk. Yang ketiga, jalan melalui kerja, karma yoga. Dia bekerja siang dan malam sesuai dengan karmanya, ya, sesuai dengan catur warna namanya. Kalau dalam istilah itu ada 4 golongan manusia yang dilahirkan: Ksatria, Waisya, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana dia belajar spiritual, dia bekerja memberikan pencerahan, memberikan penyuluhan spiritual ya kepada masyarakat. Ada juga Ksatria, dia berjaga, siap berperang, mengabdikan diri untuk menegakkan hukum. Dia bekerja dengan sesuai dengan karmanya. Profesionalisme seperti saya ya, bekerja siang malam hanya untuk mengobati orang aja gitu. Gimana kita menemukan ketuhanan dalam pada saat kita bekerja? Semuanya memiliki jalannya masing-masing. Yang keempat, melalui latihan, ada namanya Raja Yoga. Raja Yoga itu suatu latihan yang dimiliki untuk mengenali ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Misalnya dalam bidang kesusilaan, ya, dia mempelajari itu semua. Melalui latihan meditasi, ya, spiritual, pokoknya semua itu namanya Raja Yoga. Ya, keempat jalan itu adalah cara-cara untuk mendapatkan dan menemukan jiwa atau atman yang ada dalam setiap makhluk, terutama yang ada dalam dirinya. Oke. 5 konsep dalam keyakinan Hinduism disebut dengan Panca Srada. Panca artinya 5, Srada artinya keyakinan. Apa itu? Pertama, percaya terhadap adanya Brahman, percaya terhadap adanya Tuhan. Yang kedua, percaya terhadap adanya Atman, jiwa, roh. Yang ketiga, percaya terhadap adanya karma pala, hasil dari perbuatan. Yang keempat, percaya terhadap adanya reinkarnasi, lahir kembali. Yang kelima, percaya terhadap adanya moksa, manunggal kaulalan Gusti, bersatu dengan Dia yang Maha Kuasa. Oke. Banyak kelahiranku
dahulu. Begitu juga dengan kelahiranmu, wahai Arjuna. Semua itu aku tahu, tetapi engkau tidak, wahai Arjuna. Maka dari itu kita menyadari bahwa dari percakapan Krishna mengatakan bahwa banyak kelahiran yang terdahulu, banyak juga kelahiran yang akan datang. Tapi kita tidak mengetahui hal itu. Tetapi kekuatan Krishna mengetahuinya. Maka itulah lahirnya konsep reinkarnasi, kelahiran kembali. Banyak contoh-contoh dan banyak kasus yang kita membuktikan bahwa reinkarnasi itu ada dan masuk akal. Bahwa jiwa yang ada dalam setiap makhluk akan kembali menitis sesuai dengan karma yang diperoleh. Karma dahulu, karma sekarang, dan karma yang akan datang yang menyebabkan seseorang itu bisa bertemu, bisa dipertemukan, bisa berpisah, dan bisa dipisahkan. Seorang wanita bertanya, aku merasa nyaman jika berada di dekatmu. Mungkin saja dalam kehidupan dulu memang kita sudah jodohnya gitu. Yang kedua, konsep yang terakhir adalah percaya terhadap adanya moksa. Moksa itu adalah menyatunya jiwa bersatu dengan Dia yang Maha Kuasa, Manunggal Kawulalan Gusti. Arjuna dan Krishna melakukan percakapan yang paling penting itu disimpan dalam Saripati Bhagavad Gita. Katanya, Arjuna, kelahiran serta segala kegiatanku adalah bersifat ilahi, mulia. Ia yang menyadari hakikat ini tidak lahir kembali setelah meninggalkan jasadnya. Ia datang kepadaku, menyatu denganku. Maka dari itu kewajiban setiap manusia adalah menyadari bahwa dirinya adalah jiwa yang abadi, ya, bukan tubuh. Oh Buddha Kesa Arjuna, aku yang menaklukkan rasa kantuk. Aku adalah Atma yang bersemayam dalam hati segala makhluk. Aku adalah awal, pertengahan, dan akhir dari semua makhluk. Bhagavad Gita 10 sloka 20. Yang selanjutnya, kata-kata suci dari Wacana Musim Panas. Engkau bukanlah tubuh, seonggok daging, darah, dan tulang belulang. Bukan pula aneka keinginan yang tidak ternyatakan maupun pikiran dan perasaan yang nyata. Juga bukan angan-angan gila yang merintangi kebebasan jiwa. Tetapi engkau adalah Paramatma abadi. Jika saja kau sadari kekuatan yang ada pada dirimu. Oke. Suatu ketika seorang wanita bersama pacarnya berjalan suatu tempat sunyi, katakanlah folder atau bukit pelangi. Kemudian pasangan itu memadu kasih, bercinta. Si wanita berkata dalam hati, apakah kamu mencintaiku 111? Iya, kata lelaki. Lalu kemudian mereka memadu kasih. Akhirnya pria itu meninggalkan wanita. Lalu kemudian si wanita menangis dan berkata, kamu jahat. Kamu hanya menginginkan tubuhku. Suatu ketika wanita itu berkata, kamu hanya menginginkan tubuhku. Dalam sebuah konsep perkataan, tubuhku berarti aku dan tubuh itu berbeda. Maka dari itu setiap orang harus menyadari bahwa dirinya bukanlah tubuh ini. Tubuh akan selalu berubah dari dia bayi, lahir, terbesar, remaja, dewasa, dan tua. Dia akan senantiasa berubah. Dia tidak abadi.
tetapi jiwa yang ada di dalam tubuh itu bersifat abadi. Dan itulah yang harus dia ingat, bahwa dia bukanlah tubuh ini. Seseorang bisa merasakan senang, sedih ketika dia mengakui bahwa itu tubuhnya. Ini mobilku, berarti beda antara mobil dan dirinya. Begitu juga ini tubuhku, beda antara aku dan tubuhku. Maka dari itu, kenali jiwa yang ada di dalam dirimu dan tumbuhkan rasa kebahagiaan yang ada pada dirimu. Itu. Suatu ketika Sri Satya Sai Baba ditanya, "Apakah Anda Tuhan?" Dia jawab apa? "Ya, saya Tuhan. Kamu juga Tuhan. Bedanya adalah saya menyadari ketuhanan yang ada dalam diri saya, sedangkan dirimu tidak." Oke, kita sekarang bertanya, apa itu konsep Brahman, Atman, Tuhan dan jiwa? Di dalam Bhagavad Gita disebutkan dan Rigveda. Wah, aduh, tidak bisa kita.